Halo, assalamualaikum. Welcome back to Yulfitrinisa Channel. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya ya, gengs. Di video kali ini aku mau ngajakin kamu untuk nginep di villa, namanya Villa Akira, yang ada di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kayaknya sih villanya itu kece banget. Yuk, kita langsung aja ke Villa Akira. Ini dia tampilan luar dari Villa Akira. Kalau dilihat dari luar sih kesannya biasa aja ya, tapi beda banget deh kalau kamu udah masuk ke dalam villanya. Dan berhubung kita tuh datangnya tuh kecepatan ya, karena harusnya check-innya tuh jam 2, tapi kita tuh udah datang jam 12. Jadi kita harus nunggu dulu di ruang tunggu yang memang sudah disediakan. Ruang tunggunya itu ada di bawah kolam renang pas. Sambil kita nunggu, mamaku tuh foto-foto sama yang lain, dan kita-kita yang di dalam ruang tunggunya ini ngelengkapin berkas-berkas menginap. Itu kayak kita dulu disuruh ngisi data, terus kita cek suhu, dan juga kita tunggu-tunggu santai. Ini babe aku lagi isi data, dan ini mas yang jaga villanya yang ngecekin suhu satu-satu. Ini tampilan ruang tunggu secara keseluruhan. Ruang tunggunya cukup nyaman, ada sofa empuk dan juga ada buku-buku yang bisa kamu baca sambil nunggu. Disediakan musolah dan juga kamar mandi. Selama nunggu juga kamu bisa ngelepas lelah di sofa ini sambil liatin pemandangan di sekitar Villa Akira, karena sisi ruang tunggu di villa ini terbuat dari kaca. Baby Haru di sini aku lepas aja ya, karena tempatnya bersih, jadi dia merangkang sesuka hati ke sana ke sini. Dan berhubung tempatnya adem, jadi ini Abang Raffi bobo. Bang Haldis bete nunggu, jadi dia ambil satu buku dan baca buku ini, walaupun lihat-lihat gambarnya aja. Ini bukunya tentang burung hantu yang biasa keluar malam-malam dan hewan-hewan nokturnal yang lain. Di sini bukunya beragam ya, jadi anak-anak nggak bete karena banyak buku bergambarnya juga. Di samping ruang tunggu ada tangga yang bisa kita pakai untuk melihat pemandangan di sekitar Villa Akira ini. Villa Akira ini ada di tengah-tengah perkebunan warga. Letaknya itu yang benar-benar private banget karena dia tuh dikelilingin sama bukit-bukit yang isinya perkebunan. Jadi untuk ke rumah-rumah warganya ini masih agak jauh, bahkan dari gerbang pintu masuknya ini lumayan jauh banget ngelewatin perkebunan dengan jalan satu mobil aja. Tempat ini tuh pas banget buat kamu yang mau getaway dari keramaian dan juga keriuhan ibu kota gitu ya, yang setiap hari tuh ngelihat macet dan segala macam. Pas kesini tuh kamu bener-bener seger karena udaranya segar dan yang kamu lihat tuh hijau-hijau semua. Lewat tangga samping tadi juga kamu bisa ke arah trampolin. Di sini Abang Haldi sama Bang Raffi udah bosen baca buku dan mau main trampolin. Karena letaknya yang agak di bawah, jangan lupa ya untuk temenin anak kamu ketika main trampolin ini. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke Villa Akira ya. Dari depan ini kita bisa lihat kalau di sini ada parkiran yang cukup luas, bisa menampung sekitar 5-6 mobil. Bahkan bisa lebih ya, tapi di sini aku cuma bawa 2 mobil aja karena personil yang nginep di sini cuma 12 orang. Untuk kapasitas Villa Akira sendiri bisa menampung 15-20 orang. Jadi pas banget ya villa ini buat ramean, terutama buat kamu yang seneng banget sama villa-villa bergaya minimalis. Untuk masuk villa kita perlu lepas sendal ya. Begitu masuk villa kita langsung disuguhin sama ruangan-ruangan dengan interior yang cantik banget. Aku bukan orang desain dan aku nggak ngerti desain, tapi di sini tuh bener-bener ruangannya tuh tertata dengan cantik, rapih, dan juga interior yang dipilihnya itu bener-bener bikin homey dan juga ngasih suasana yang nyaman banget. Kayak contohnya di ruang tamu ini. Ruang tamu ini dilengkapi dengan sofa yang super empuk, ditambah lagi di pojok sana ada kursi pijat. Dan juga banyak banget tergantung alat-alat musik di sini. Ada keyboard, gitar, ukulele, dan ada juga kipas angin karena di ruang keluarga ini nggak ada AC. Tapi kamu nggak usah khawatir karena di sini udaranya udah adem banget, sejuk banget. Jadi kayaknya nggak pakai kipas angin juga nggak apa-apa. Ini kondisi meja makannya, maaf banget karena di sini masih penuh sama barang-barang bawaan kita. Bawaan kita tuh banyak banget yang isinya tuh mayoritas makanan karena di sini kita mau sekedar bobo-bobo istirahat sambil makan-makan enak. Jadi makanan yang dibawa tuh banyak banget. Yang bikin aku miss di ruangan bagian dalam ini adalah dapurnya. Dilengkapi island di bagian tengah yang bisa dipakai untuk duduk-duduk dan juga untuk makan. Dapurnya ini luas banget.
Dan kelihatan banget ya kalau pembuatan dapurnya ini niat. Padahal yang namanya villa kan biasanya dipakai untuk cuma singgah ya. Tapi di sini tuh dapurnya benar-benar dibuat dari bahan-bahan yang kelihatannya premium banget. Ditambah lagi karena saking luasnya dapur ini dan jarang ditempatin juga sama yang punya, di sini tuh ada banyak banget kompartemen yang masih belum kepake gitu. Dan perlengkapan dapur yang ada di villa ini tuh komplit banget. Baik itu dari peralatan masak, peralatan makan, ini semuanya udah komplit. Kayak ada kompor ini nih, ada 3 tungkunya. Terus lagi untuk sink cuci piringnya itu luas. Dan perlengkapan dapur, perintilan-perintilan itu udah komplit banget. Ini juga ada toaster, tapi aku kemarin toasternya ini kayak nggak bisa dipakai gitu. Ada microwave juga. Terus ada dispenser galon bawah yang airnya panas, air biasa, dan juga air dingin. Kulkasnya super besar, jadi kalau kamu bawa barang-barang atau makanan yang banyak kayak aku, ini muat banget ya. Ini si kulkasnya ini makanan yang kita bawa, dan ini belum semuanya masuk kulkas. Karena maklum ini ada 12 orang dan ini untuk makan pagi, siang, sore, dan juga besoknya. Ini dia perlengkapan masaknya, dari panci, ulekan, penggorengan itu semuanya lengkap. Ada piring, sendok, garpu, dan juga tempat untuk taruh makanan. Jadi kayak aku kemarin itu kan banyak banget ya bawa barang-barang perlengkapan dapur untuk masak. Jadi sebenarnya itu kayak nggak mesti dibawa gitu. Karena villa ini full kaca, jadi siang-siang tuh nggak ada yang namanya nyalain lampu ya. Untuk di bagian luar pas banget di depan dapur, meja makan, dan juga ruang tamu, ini ada halaman yang bisa dibilang menjadi daya tarik utama di Villa Akira ini. Di sini ada satu pohon yang memang kayaknya ya sengaja disisain buat jadi bagian yang bikin cantik area kolam renang dan juga area duduk-duduk di Villa Akira ini. Ditambah ada mamaku, wanita paling cantik di dunia. Jadi kolam renangnya makin terlihat kece ya. Aduh, aku seneng banget dia lihat mamaku happy banget. Mamaku tuh udah gak sabar mau berenang di sini, tapi aku bilang nanti dulu makan dulu baru berenang. Di pinggir kolam renang ini emang banyak banget disediain bangku-bangku untuk santai-santai sambil lihat kolam renang dan juga pemandangan. Dan ini ada cowokku yang pertama, si ganteng Yudi Lukman. Dia lagi main gitar genjreng-genjreng. Sementara suamiku, adekku, dan kakakku ini lagi pada pilih-pilih kamar. Kita sih bebas ya menempatin kamar yang mana aja karena semua kamarnya ini view-nya keren banget. Ini adalah kamar yang pertama. Ini kamar yang paling deket sama dapur. Semua kamarnya ini sisinya itu kaca. Dan dari kamar ini view-nya yang kelihatan ini adalah kebun milik warga dan juga pegunungan yang cantik banget. Jadi kalau siang ini benar-benar semua cahaya mataharinya masuk. Di sini selain kasur ukuran king size, ada meja dan juga cermin. Ada juga rak baju lengkap sama gantungan bajunya. Dan ini tampilan kamar mandi untuk kamar yang pertama ini. Secara keseluruhan semua kamar mandi di villa ini tuh bersih banget ya. Terus wangi dan juga kelihatan banget kalau villa ini masih terawat banget. Dan mungkin karena villa ini masih baru juga, jadi seluruh perlengkapan perabot dan juga interior yang ada di sini ini semuanya masih baru, wangi, dan juga tertata baik. Nah, di depan kamar ini akan ada lorong untuk menuju ke kamar yang lainnya. Dari atas ini bisa kelihatan di lantai bawah ini ada meja untuk tenis meja. Disediain juga raket tenis meja dan juga bolanya. Dan juga untuk di bagian kanan ini ada taman yang tadi dan view kolam renang. Di sini ada kamar kedua. Ini kamar yang menurut aku paling bagus. Karena di kamar ini selain kamarnya ini luas, view-nya langsung menghadap ke gunung dan juga punya balkon sendiri. Dan di setiap kamar ini dilengkapi sama AC ya, walaupun nanti malam tuh dingin banget. Tapi buat kamu yang biasa tidur dengan udara super dingin kayak anakku si Bang Haldis, mungkin bisa untuk nyalahin AC-nya ini. Nah, ini balkon yang aku bilang tadi ya. Beda banget kalau di kamar ini. Kalau kamu bangun tidur, kamu bisa langsung buka pintu untuk ke balkon dan menikmati pemandangan yang wah, Masya Allah cantik banget. Terus udaranya juga spoi-spoi, pokoknya betah banget deh. Dan seperti yang kamu lihat, kalau kamarnya ini memang luas-luas banget. Jadi kalau kamu bawa personil yang mungkin lebih dari 15 orang, kamu bisa bawa kasur lipat sendiri atau minta sama AA-nya untuk extra bed. Selain karena ada balkonnya, di kamar ini juga bisa dibilang paling bagus karena di sini punya kamar mandi yang beda sendiri dari kamar yang lainnya. Kamar mandinya lebih luas, ada cermin besar, ada wastafel, dan juga ada bathtubnya. Kalau kamu lagi berendam di bathtubnya, kamu bisa buka
buka roller blind-nya ini dan bisa berendam-berendam cantik sambil lihat pemandangan yang keren banget. Selain bathtub juga ada shower dan tentunya di setiap kamar mandi dilengkapi dengan air hangat. Di samping kamar kedua tadi ada tangga ke atas dan juga tangga ke bawah. Karena kita mau lihat kondisi kamar ketiga dan keempat, kita ke bawah dulu ya. Jadi kita harus menuruni tangga ini. Semua tangga di villa ini adanya di luar. Jadi ini bisa dibilang ada plus dan juga minusnya. Plusnya kita bisa lihat seluruh pemandangan, terus ini jadi terkesan luas dan terbuka, pastinya juga terlihatnya tuh keren. Tapi minusnya ketika hujan, kita tuh harus hujan-hujanan ketika turun tangga. Sementara tadi kita lihat ada tangga kecil di bawah kolam renang yang jadi akses antara ruang tunggu tadi ke kawasan tenis meja ini. Tapi aksesnya terbatas ya, cuma untuk ibu yang bersih-bersih di sini dan juga AA penjaga villa. Di samping ruang tenis meja, ini ada kamar ketiga yang kasurnya beda sendiri nih dari kamar yang lainnya. Di kamar ini kasurnya tuh twin bed, jadi kasurnya kecil-kecil ada 2 gitu. Luas kamar ini paling kecil kalau dibandingin dengan kamar-kamar yang lain ya. Tapi tetap ini ada jendela, ada AC, dan juga ada kamar mandi sendiri. Kamar mandi di sini sama dengan kamar mandi yang pertama, ada wastafel dan juga ada shower lengkap dengan air panas. Di samping kamar yang ketiga, ini ada kamar keempat yang aksesnya benar-benar dari luar ya. Kamar keempat ini bisa dibilang juga kamar yang oke banget karena ini ada pas banget di bawah kamar yang kedua tadi. Jadi view-nya sama-sama menghadap ke perkebunan dan juga ke arah gunung. Ada lemari kecil dan juga ada lemari besar. Untuk gantung baju juga ada. Terus di dalam kamar mandinya sama dengan yang lainnya, ada wastafel, toilet duduk, dan juga shower lengkap dengan air panas. Dan karena kamar ini juga luas banget, jadi pas kalau kamu mau bawa extra bed ataupun kasur lipat dari rumah ya. Di depan kamar terakhir tadi ada tangga kecil yang juga bisa jadi akses ke trampolin. Oke, untuk lantai bawah kita udah lihat semua dan kita naik lagi ya ke arah kolam renang. Di sini ada ponakanku, Abang Raffi yang lagi dijagain sama ayahnya. Dan perlu diingat ya gengs, kalau kamu mau nginep di sini, apalagi bawa anak-anak, ini mesti banget anaknya itu dijagain karena untuk tempat duduk-duduk ini ke kolam renang tuh nggak ada pagar penjaganya. Untuk kedalaman kolam renangnya sendiri sekitar sedada orang dewasa. Kayak yang aku bilang tadi, di pinggir kolam renang juga banyak banget disediain tempat duduk untuk ngopi-ngopi. Di sini juga aku sempat sarapan dan juga pas banget untuk duduk cantik melihat pemandangan. Ada juga shower untuk bilas setelah berenang, dan di sini ada pintu kecil yang isinya ada pemanggang untuk kamu yang mau barbekyuan. Kalau aku udah bawa 2 kompor portable sama 1 pan untuk panggang. Dan tadi kan kita sempat lihat hammock ya. Nah di sini aku mau ngingetin aja untuk hati-hati pakai hammocknya, karena kemarin adekku lagi-lagi ya dia tuh nggak di mana kalau pakai hammock tuh pasti jatuh. Dan di sini view untuk Villa Akira yang hits banget. Di sini aku bener-bener kayak ngerasa amazed ya. Antara tampilan villanya yang keren banget dan juga infinite poolnya yang menyajikan pemandangan, masya Allah bagus. Di sini bikin aku tuh bener-bener betah banget ada di villa ini. Ini kakakku sama adekku aku tutupin pakai emot karena mereka karaokean tuh nggak pakai kerudung. Di sini emang disediain ya alat-alat untuk karaokeannya. Dan ini dia suasana malam di Villa Akira. Karena sekarang lagi hujan rintik-rintik, alhamdulillah banget ya tadi kita bawa kompor portable dari rumah. Jadi kita tetap bisa barbekyuan di dalam villa. Di sini kita bisa menikmati city light di pinggir kolam renang yang juga ada lampu-lampunya. Jadi suasananya tuh romantis banget. Cocok banget deh buat kamu yang ingin melepas lelah dan juga jenuh banget dari kebisingan dan keramaian ibu kota. Alhamdulillah pagi di kawasan Megamendung ini cuacanya cerah banget, jadi kita bisa nikmatin pemandangan salah satunya gunung yang cantik ini dan juga perkebunan milik warga yang ada di sekitar. Oh iya, untuk rate menginap di Villa Akira ini beda-beda ya tiap weekday ataupun weekend. Tapi kali ini aku dapetin rate di angka Rp3.500.000 per malam, tapi ada juga yang dapet di angka Rp4.000.000 per malam. Jadi itu kayak untung-untungan gitu deh untuk harganya. Ditambah lagi kalau mau booking di villa ini tuh jauh-jauh hari ya, karena kalau aku lihat di kalender booking villa ini tuh jadwalnya padat banget.
Tapi tetap ya, mereka tuh menerapkan protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang habis menginap, itu langsung dibersihin sama cleaning service di sini, ibu-ibu. Dia tuh semprot semua disinfektan kayak jendelanya, lantainya, alat masaknya, semuanya dicuci bersih. Pokoknya semuanya dibalikin jadi bersih lagi. Untuk perkebunan yang ada di sekitar Villa Akira ini kan milik warga, dan ini tuh tanam berbagai macam jenis sayur dan itu boleh kita beli. Kayak contohnya aku ini sempat beli kacang panjang dan juga wortel, dan banyak banget di sini jenis sayuran yang lainnya. Kamu bisa beli aja di bapak yang punya kebun ini. Aku akan bikin video sendiri ya untuk aku petik-petik sayuran di Villa Akira ini. Untuk video ini aku sudahi sampai sini dulu. Makasih udah nonton, dan kalau kamu mau support channel aku, jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya ya. Karena like dan subscribe itu gratis, tapi bikin aku makin semangat untuk bikin konten yang lainnya. See you in the next video. Wassalamualaikum.